Ketegangan di dekat perairan Indonesia kembali memanas, tepatnya di Laut Cina Selatan, LCS. Kali ini melibatkan langsung Tiongkok dan Australia. Canberra mengecam Tiongkok atas tindakan militer yang disebutnya tidak aman dan tidak profesional, setelah sebuah jet tempur Tiongkok menyerang pesawat pengintai Australia di atas perairan sengketa tersebut. Insiden terbaru ini terjadi pada hari Minggu, 19 Oktober 2025. Pesawat pengintai Poseidon milik Angkatan Udara Australia sedang melakukan patroli rutin. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah manuver berbahaya, termasuk pelepasan suar di dekat pesawat Australia yang disebut membahayakan awak pesawat. Mengapa Tiongkok menggunakan suar sebagai alat serangan terhadap pesawat pengintai? Apa sebenarnya fungsi suar dalam konteks militer? Dan bagaimana insiden ini memperburuk klaim Tiongkok di LCS yang sudah ditolak oleh putusan internasional? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah eskalasi militer terbaru yang menguji kebebasan navigasi di salah satu jalur pelayaran tersibuk di Asia. Detail insiden, suar di dekat Poseidon. Insiden bermula ketika pesawat Poseidon Australia, sebuah pesawat pengintai maritim canggih, sedang melakukan latihan kebebasan navigasi di atas LCS. Poseidon dikenal sebagai mata-mata udara yang beroperasi di wilayah udara internasional. Jet tempur Tiongkok kemudian melakukan manuver mendekati pesawat Australia. Menurut Departemen Pertahanan Australia, jet Tiongkok tersebut lantas melakukan tindakan yang sangat berisiko, melepaskan suar di dekat pesawat Australia. Menteri Pertahanan Australia, Richard Marles, menegaskan setelah meninjau insiden tersebut, "Kami menganggap ini tidak aman dan tidak profesional." Australia telah membawa isu ini kepada diplomat Tiongkok di Canberra maupun Beijing, namun menegaskan akan terus melanjutkan latihan kebebasan navigasi. Fungsi suar dalam konteks militer. Pelepasan suar di dekat pesawat pengintai adalah tindakan yang sangat berbahaya. Suar, flare, adalah salah satu bentuk piroteknik. Fungsinya beragam, dari memberi tanda, penerangan, hingga yang paling relevan dalam konteks ini, alat pertahanan militer. Dalam konteks militer, suar panas, Dachau flare, biasanya digunakan oleh pesawat tempur untuk mengelabui rudal pencari panas, inframerah, yang ditembakkan musuh. Suar menghasilkan panas tinggi tanpa menghasilkan ledakan. Jika suar dilepaskan terlalu dekat dengan pesawat, khususnya pesawat pengintai seperti Poseidon yang tidak dirancang untuk manuver agresif, suar tersebut dapat membahayakan mesin. Panas ekstrim dari suar dapat merusak mesin pesawat atau masuk ke saluran udara. Mengganggu penerbangan, asap atau material suar dapat mengenai badan pesawat, yang disebut Canberra, membahayakan awak pesawat. Tindakan Tiongkok menggunakan alat pertahanan militer secara agresif di dekat pesawat negara lain dianggap sebagai eskalasi dan tindakan provokatif di wilayah udara internasional. Latar belakang konflik LCS dan putusan 2016. Insiden ini terjadi di atas Laut Cina Selatan, salah satu titik konflik geopolitik terpanas di dunia. Tiongkok mengklaim hampir seluruh LCS melalui konsep 9 garis putus-putus, Nine Dash Line. Klaim ini bersinggungan dan bertentangan dengan klaim maritim banyak negara Asia, termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Konflik ini seharusnya sudah selesai pada tahun 2016. Pada tahun itu, putusan internasional oleh Mahkamah Arbitrase Permanen, PCA, di Den Haag menyimpulkan bahwa klaim 9 garis putus-putus Tiongkok tidak memiliki dasar hukum. Namun, Tiongkok menolak putusan tersebut dan terus membangun dan memiliterisasi pulau-pulau buatan di LCS. Tindakan agresif, seperti yang dilakukan terhadap Poseidon Australia, adalah upaya Tiongkok untuk menegakkan klaim yang tidak diakui secara hukum internasional. Pola provokasi Cina terhadap Australia. Insiden pelepasan suar ini bukan yang pertama antara Tiongkok dan Australia. Ada pola perilaku yang berulang dan berbahaya yang dilakukan Tiongkok di perairan internasional. Insiden helikopter 2024, tahun lalu, sebuah jet tempur Tiongkok dituduh mencegat helikopter Seahawk Australia di wilayah udara internasional, menjatuhkan suar di jalur penerbangannya. Insiden sonar 2023. Sebuah kapal perusak Tiongkok disebut membombardir penyelam Angkatan Laut Australia dengan pulsa sonar di perairan lepas Jepang.
Pulsa sonar yang sengaja diarahkan ini menyebabkan luka ringan pada penyelam dan dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak profesional dan melanggar aturan maritim. Tindakan-tindakan ini menunjukkan pola eskalasi Tiongkok terhadap negara-negara yang berpartisipasi dalam latihan kebebasan navigasi. Bagi Australia, yang merupakan bagian dari Aliansi Pertahanan Barat, insiden ini adalah ujian terhadap komitmen mereka untuk menjaga LCS tetap terbuka dan bebas.